Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding yang super seger banget. Puding melon kelapa muda. Satu resep ini jadinya banyak banget, jadi 36 cup. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, aku akan buat dulu kelapa mudanya. Aku pakai 1 saset Nutrijel kelapa muda. Ini kemasan besar ya bun, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan ini udah aku takar 6 sendok makan ya bun. Bisa disesuaikan dengan selera, boleh dikurangi atau ditambah. Supaya benar-benar menyerupai kelapa muda, ini aku tambahkan 1 saset santan instan. Kemudian rasanya nanti juga akan lebih enak karena akan lebih gurih ya bun. Dan 750 ml air. Aduk sampai betul-betul tercampur dan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut, ini dimasak pakai api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Dan setelah benar-benar mendidih seperti ini, langsung matikan apinya. Selanjutnya, ini diaduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Jadi ada beberapa komentar di konten aku sebelumnya yang bikin jelly kelapa muda KW kayak gini. Kenapa santan dan airnya itu nggak terpisah? Jadi biasanya kalau bikin tuh terpisah, jadi kayak santannya ngambang gitu bun. Tapi kalau aku buat tuh nyatu. Nah ini salah satu tipsnya, harus diaduk dulu sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Jadi nanti secara otomatis akan nyatu ya bun adonan puding kelapa mudanya. Sekarang kita tuangkan jelly kelapanya ke dalam cetakan atau loyang. Lalu ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Lanjut, siapkan wadah, kemudian tambahkan 1 sendok makan biji selasi. Tambahkan air hangat secukupnya sampai biji selasinya terendam. Lalu biarkan sampai biji selasinya mengembang. Kalau jelly kelapa mudanya udah setengah padat, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan gula pasir. 2 saset agar-agar bening, bisa pakai yang hijau ya bun kalau mau warnanya lebih bagus. Ini masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Lalu tambahkan 1800 ml air. Selanjutnya ini diaduk dulu sampai tercampur. Untuk warnanya aku tambahkan pewarna hijau. Ini aku pakai 4 tetes dulu ya bun. Kemudian diaduk sampai larut. Nah warnanya seperti ini. Dan lanjut, ini akan aku masak pakai api sedang sambil diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Biasanya kalau aku buat puding yang di mix kayak gini, ada yang nanya, boleh nggak misalnya untuk agar-agarnya diganti dengan Nutrijel juga? Boleh banget ya bun, disesuaikan aja sama selera masing-masing. Nah ini sudah betul-betul mendidih, sekarang matikan apinya, aduk-aduk sebentar. Dan untuk perasanya supaya lebih segar, aku tambahkan 100 ml sirup melon. Kalau mau pakai pasta melon juga boleh, tapi menurutku pakai sirup itu lebih segar ya bun. Ini diaduk-aduk sampai sirupnya larut. Wangi, aroma dari sirup melonnya enak banget. Selanjutnya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Dan sambil menunggu uap panas puding melonnya betul-betul hilang, ini udah betul-betul padat ya bun. Ini udah aku tekan-tekan kayak gini. Selanjutnya ini akan aku kerok pakai kerokan kelapa muda. Kalau misalnya nggak ada kerokan kelapa muda, boleh pakai tutup botol yang bergerigi ya bun. Jadi supaya menyerupai kelapa muda banget.
Nah, ini dikeroknya nggak usah terlalu tebal. Jadi biar persis banget sama kelapa muda, kayak gini. Tuh. Yang udah dikerok, dipindahkan di wadah lain, supaya lebih mudah. Terus kita lanjut lagi, kerokin. Jeli kelapanya udah selesai aku kerok semuanya. Untuk cup pudingnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya jeli kelapa yang tadi udah dikerok kita masukkan ke dalam cup masing-masing 1 sendok makan seperti ini ya bun. Biji selasinya ini bisa dicampurkan ke puding melonnya ya bun. Diaduk-aduk dulu. Pastikan uap panasnya ini sudah betul-betul hilang ya sebelum dituangkan ke dalam cup. Jadi udah nggak ada lagi uap panasnya. Karena kalau masih ada uap panasnya bisa-bisa jeli kelapanya mencair juga ya bun. Boleh dites dulu di 1 cup kalau misalnya untuk meyakinkan. Kemudian didiamkan kurang lebih 2-3 menit. Kalau udah aman bisa dilanjutkan. Tapi asal uap panasnya sudah hilang, ini sudah aman ya bun. Jadi uap panas hilang itu bukan dingin ya bun, cuma nggak ada lagi uap panas tuh. Ini kan masih nguap nih. Kalau uap panasnya udah hilang udah nggak nguap lagi, walaupun ininya masih hangat atau kayak agak panas. Kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang seperti ini, sekarang bisa kita tuangkan. Tuangkan ke dalam cup yang sudah diisi jeli kelapa muda. Selanjutnya, ini jangan ditunggu terlalu lama, langsung diaduk seperti ini pakai sendok atau garpu supaya pudingnya bisa saling mengikat antara puding melon dan jeli kelapanya. Nah, seperti ini. Karena kalau kelamaan nanti malah menggumpal, susah ngaduknya. Kita tuangkan lagi. Kalau sudah dituang 5-6 cup, langsung kita aduk seperti tadi ya. Kemudian lanjut lakukan hal ini sampai selesai. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup seperti ini. Jadinya 36 cup 65 ml. Dan hasilnya benar-benar cakep banget. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Baru diberi tutup. Dan nanti kalau udah dingin, udah dikasih tutup, baru bisa dimasukkan ke dalam kulkas karena ini dimakan dingin lebih enak. Puding kelapa muda melonnya udah kurang lebih 1,5 jam di suhu ruang. Ini udah mulai padat ya bun. Kalau ini dimasukkan ke dalam kulkas nanti dia akan lebih padat lagi. Tuh, ini motifnya benar-benar bagus. Cakep banget. Bismillah. Lembut dan kenyal. Tuh, cakep banget ya bun. Kayak gini tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas banget, melonnya berasa, seger banget. Ini kalau udah masuk kulkas pasti lebih seger lagi. Karena ini dimakan dingin memang pasti lebih enak lagi. Wajib coba di rumah ya bun.